Jadi kali ini kami atas dasar-dasar kajian. Jadi kami turun ini bukan turun tidak pakai kajian, tapi kami turun atas dasar-dasar kajian kami mahasiswa bahwa MBG makanan bergizi gratis datang tidak selalu membawa dampak-dampak positif bagi masyarakat kecil. Karena MBG ini datang selalu membawa dampak-dampak dan selalu datang membawa dampak-dampak negatif, bukan membawa dampak positif, tapi selalu datang membawa dampak-dampak negatif. Negatifnya di mana? Karena MBG ini datang, biaya pendidikan dipangkas secara habis-habisan, secara besar-besaran untuk dialihkan untuk proyek makan-makan saja tuh. Kalau bangsa mau cerdas, bukan orang utamakan namanya makan-makan, tapi orang utamakan namanya pendidikan. Dengan tidak sadar bahwa ini sedang sistem eksploitasi sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Sistem eksploitasi bukan terjadi hanya lewat fisik, tapi sistem eksploitasi bisa terjadi berdasarkan pikiran. Karena dulu sistem perbudakan terjadi di Afrika karena orang eksploitasi pikiran, baru fisik itu dia ikut. Jadi sini saya mau bicara bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat, di situ sudah jelas bahwa tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kali ini pendidikan datang bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi justru mengintimidasi kehidupan generasi bangsa. Jadi terus kita balik lagi kepada Undang-Undang Otsus itu sendiri, karena di perguruan tinggi ada berbagai macam permasalahan tentang otonomi khusus yang dikhususkan buat anak Papua nih. Jadi sini saya bukan diskriminatif terhadap tema-tema lain, tapi ini saya bicara sesuai fakta dan realita terjadi di lapangan. Dan ini berdasarkan Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2002, nomor 2 tahun 2022, pasal 56 tentang pendidikan yang sudah jelas di dalam pasal 6 di situ dia tertulis bahwa apa? Pemerintah daerah provinsi Papua, pemerintah daerah kabupaten kota wajib, dan poin A-nya bahwa mengalokasikan antara pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi orang asli Papua. Dan pasal 7 yang melengkapi semua ini dan menjelaskan arti dari kalimat huruf A tadi, bahwa anggaran dari pemerintah sebagai dimaksud pada ayat 6 huruf A merupakan perlengkapan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sumber pendananya berasal dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus buat orang Papua. Tapi sekarang tidak orang Papua terima. Mereka bilang bahwa apa? Nilai bahasa Papua juga dikategorikan masuk dalam Papua 3. Wahai kalian sadar tidak? Papua 3, Papua 1 lagi kita dari mana Papua, Papua 2 adalah Papua, Mama Jawa, Mama Amber. Papua 3 adalah Papua Amber, Mama Papua. Itu yang jelaskan depan. Jadi mungkin seperti itu ya, waktu dan kesempatan kembalikan kepada moderator. Ya, saya berikan waktu lagi untuk langsung dimasuk isi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Solidaritas Mahasiswa Sorong Raya dengan tema tolak makanan bergizi gratis dan gratiskan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Pernyataan sikap. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Mahasiswa dan Paguyuban Sorong Raya, dalam wadah solidaritas mahasiswa Sorong Raya, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Dasar pemikiran, pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Namun bagi rakyat Papua, khususnya Provinsi Papua Barat Daya, hak atas pendidikan masih menjadi barang mewah. Kesenjangan struktural, warisan kolonialisme, dan kebijakan pembangunan yang sentralistik telah melahirkan krisis pendidikan yang sistemik di tanah Papua itu sendiri.
Di tengah situasi tersebut, negara justru menghadirkan kebijakan populis yang tidak menyentuh akar persoalan. Nomor 2, analisis menolak makanan bergizi gratis yang berbahaya dan mendesak pendidikan gratis di Papua Barat Daya. 1. Evaluasi kritis terhadap program makanan bergizi gratis. Program makanan bergizi gratis dalam kurung MBG yang digulirkan pemerintah pusat dengan anggaran mencapai 71 triliun pada tahun 2026 patut dievaluasi secara objektif dari perspektif rakyat Papua. Secara konseptual, pemenuhan gizi anak adalah hal baik, namun implementasi MBG di lapangan justru menimbulkan masalah baru yang membahayakan keselamatan peserta didik. Pertama, secara empiris telah terjadi ratusan kasus keracunan massal di berbagai sekolah di Indonesia sepanjang 2025-2026 akibat makanan bergizi gratis yang tidak memenuhi standar higienitas distribusi makanan dalam skala besar tanpa infrastruktur dapur yang sentral, rantai dingin, dan pengawasan BPOM yang ketat di daerah 3T seperti Papua Barat Daya sangat berisiko. Sekolah distrik di pedalaman, Sorong Selatan, Tambrau, Maibrat, dan Raja Ampat tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan penyajian yang memadai. Memaksakan MBG dalam kondisi ini adalah bentuk kelalaian negara yang mengancam nyawa anak Papua. Kedua, MBG adalah sasaran dalam konteks Papua. Persoalan utama pendidikan di Papua Barat Daya bukan kurang gizi semata, melainkan ketidakmampuan mengakses pendidikan itu sendiri. Ribuan anak Papua putus sekolah karena tidak mampu membayar seragam, buku, uang komite dan biaya transportasi. Di jenjang perguruan tinggi, uang kuliah tunggal atau disebut sebagai UKT di kampus swasta Sorong mencapai 5 sampai dengan 15 juta per semester. Angka ini jauh di atas kemampuan ekonomi. Mayoritas keluarga orang asli di Papua memberi makan siang gratis kepada mahasiswa yang terancam drop out karena tidak sanggup bayar UKT adalah ironi kebijakan. Ketiga, makanan bergizi gratis berpotensi menjadi proyek politik dan komodifikasi baru. Anggaran jumbo makanan bergizi gratis terawal diselewengkan melalui pengadaan bahan pangan, cateringan, dan logistik. Alih-alih memberdayakan ekonomi lokal, MBG justru membuka pasar baru bagi korporasi catering nasional di Papua. Ini memperpanjang rantai ketergantungan dan tidak membangun kedaulatan pangan berbasis sagu, umbi-umbian, dan ikan lokal. Dua, urgensi pendidikan gratis. Ini yang perlu diperhatikan. Urgensi pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat Daya. Jika negara serius mau mencerdaskan kehidupan bangsa di Papua, maka prioritaskan anggaran harus dialihkan dari MBG ke pembebasan seluruh biaya pendidikan. Secara yuridis, Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2001 Pasal 34 Ayat 3 huruf E dan Pasal 56 Ayat 6 huruf K telah memanfaatkan minimal 30% dana Otsus untuk sektor pendidikan. Dana ini wajib digunakan untuk membiayai pendidikan orang asli Papua dari usia dini sampai hingga perguruan tinggi. Realitasnya masih banyak mahasiswa OAP di UNAMI, UNIFA, dan PTS lain sebagainya di Sorong yang terlilit uang UKT dan terancam tidak bisa ujian. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap amanat Undang-Undang Otsus itu sendiri. Secara sosiologis, pendidikan gratis adalah kunci memutus rantai kemiskinan struktural di Papua. Data BPS 2025 menunjukkan indeks pembangunan manusia Papua Barat Daya masih di angka 66,2, terendah ketiga nasional. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi OAP hanya 18,7%. Baik, ini yang ketiga.
terkait dengan poin tuntutan. Ini yang perlu diperhatikan Pak Wakil Gubernur agar serius untuk mendengar apa yang nanti kita sampaikan. Poin tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, kami menyatakan tuntutan sebagai berikut. 1. Kami mendesak Gubernur Provinsi Papua Daya alihkan anggaran makanan bergizi gratis untuk pendidikan gratis di seluruh Provinsi Papua Daya. Jadi Bapak harus diperhatikan karena ini sangat penting soal generasi Papua. 2. Mendesak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk segera hadirkan kampus negeri di Provinsi Papua Barat Daya sesuai janji politik. Saya ulangi, mendesak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk segera hadirkan kampus negeri di Provinsi Papua Barat Daya sesuai janji politik. Saya ulangi, sesuai janji politik. 3. Segera alokasi anggaran khusus ke mahasiswa OAP di setiap semester yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 6 huruf A. 4. Mendesak Gubernur untuk segera evaluasi Dinas Pendidikan. Solidaritas mahasiswa rakyat akan mengawal sampai tuntas. Saya ulangi sekali lagi, mendesak Gubernur untuk segera evaluasi Dinas Pendidikan, audit setiap anggaran yang disalurkan ke sekolah dan kampus-kampus yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Terakhir 5. Kami mendesak Gubernur segera mengevaluasi seluruh perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat Daya atas penyaluran anggaran OSDOS. Keempat, penutupan. Nyawa anak sekolah Papua lebih berharga daripada proyek Mercusuar. Pendidikan adalah hak, bukan balas kasihan negara. Kami menolak segala bentuk kebijakan pendidikan yang berbahaya, mendesak realisasi pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan membebaskan di tanah Provinsi Papua Barat Daya. Diam adalah bentuk sebuah pengkhianatan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Hidup mahasiswa! Hidup!